hal yang tidak diinginkan terjadi setelah dia ikhtiar. Cuman yang harus digarisbawahi, manusia telah berikhtiar. Kalau dia tidak ikhtiar, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu kesalahan dia. Contoh, dia punya mobil, nggak pernah diservis mobilnya, olinya nggak pernah dicek, kemudian remnya nggak pernah dicek, mesinnya nggak pernah dicek. Dibawa mobil capek, keluar terus, ngebut, subhanallah di tol tabrakan. Nabrak 3 mobil misalnya dia. Akhirnya ngomong ke orang-orang itu, antum jangan salahkan ana ya akhi, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Nah ini ada kesalahan dari pribadi dia. Kenapa? Karena dia tidak berikhtiar semaksimal mungkin. Maka nggak boleh dia mencela takdir atas kesalahan yang dia perbuat. Dan kalau semisalnya dia udah jaga mobilnya yang rapi semuanya, dia tidak ngebut, menyetir dalam keadaan tidak mengantuk, tiba-tiba subhanallah mungkin ada kesalahan di jalan, imma ditabrak, imma nabrak, di luar kehendak dia, baru dia mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini luar kehendak kita. Kenapa dia boleh mengatakan itu? Karena musibah, hal yang tidak diinginkan terjadi setelah dia ikhtiar. Dia usaha atau kerja, dialah bagus, rapi, masuk ke pekerjaan tersebut, enak dia kerja, on time, termasuk pegawai teladan. Subhanallah, Allah takdirkan usia dia kerja tidak lama, di tengah jalan dia di PHK misalnya. Imam mungkin ada yang tidak suka, atau emang kekurangan karyawan dan yang lainnya. Itu musibah di luar kehendak dia. Dia ucapkan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Tapi kalau misalnya dia saling telat, korupsi waktu, ribut di tempat perusahaan, angel gak bisa diatur, kemudian dipecat dia, ada sebab gak itu? Kesalahan dia, gak boleh dia ngomong qaddarallah wa ma syaa fa'al. Istrinya ngasih tahu, abang sih telat terus, sudah dinasehatin kerja yang benar, jangan salahkan saya. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah Ta'ala telah mencatat 50.000 tahun kalau saya kerja di situ juga sih. Itu salah dia, ya bisa dipahami ya. Makanya Nabi SAW ketika orang bawa onta, dia bilang, ya Rasulullah, aku ikat atau aku lepas? Begitu aja. Kata Nabi, i'qilha, ikat dulu, baru tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya nggak boleh Ahlus Sunnah wal Jamaah beralaskan takdir atas dosa yang dia lakukan. Yang boleh beralaskan takdir atas musibah yang menimpa. Nah cuman ahkamullah ya ikhwah yang qadariyah, kita harus beriman. Dengan beriman kepada takdir itu membawa ketenangan jiwa. Orang kalau beriman kepada takdir ya ikhwah, dimasukkan oleh Allah ke dalam jiwanya ketenangan. Makanya orang-orang yang depresi, walaupun banyak sebab ya, depresi, goncang kejiwaannya, itu kenapa? Karena dia belum bisa menerima keputusan Allah qadariyah. Dia belum bisa nerima tuh. Selalu mengandalkan akal dan perasaannya, belum bisa pasrah kepada hukum takdir Allah Azza wa Jalla. Belum bisa pasrah dia. Nah ketika dia belum bisa pasrah, maka Allah masih kasih kesempitan jiwanya. Nah ketika dia pasrah, dia serahkan kepada Allah, dilapangkan jiwanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dari firman Allah dalam surat At-Taghabun, ma asabaka min musibatin illa biiznillah, tidaklah kalian tertimpa musibah kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, lihat setelah Allah mengatakan tidaklah kalian ditimpa musibah melainkan dari Allah. Wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Kata Alqamah menafsirkan ayat ini, huwa rajulu tusibuhul musibah faya'lam annaha min indillah fayarda wa yusallim. Dia seorang lelaki dikasih musibah oleh Allah, dia tahu kalau itu datangnya dari sisi Allah, dia ridha dan nerima. Jadi manusia ya ikhwah, ketika ridha dan menerima kalau itu takdir Allah, yahdi qalbah,
Allah kasih petunjuk ke dalam hatinya. Apa petunjuk? Insyarah sadar, lapang jiwanya. Tafwid, kelas. Ini di luar kehendak ana. Ana mengingat kita masih punya Rabb yang dia ngatur kita. Ada hal-hal di luar kehendak kita, nggak bisa kita lari. Ketika kita nggak bisa lari, tafwid, kelas. Serahkan kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah. Ya Rabb, ini di luar kehendak saya. Ketika dia berkeluh kesah, yahdi qalbah. Allah berikan petunjuk ke dalam hatinya. Apa petunjuk tersebut? Rahatul bal, tenang dia. Harus gimana lagi? Ikhtiar tetap, tapi hal-hal yang di luar kehendak kita serahkan kepada Allah. Karena Allah punya hukum, kita punya rencana. Rencana kita tidak bisa berhasil melainkan dari kehendak dan hukum Allah Azza wa Jalla. Makanya ada perkataan dalam bahasa Arab, anta turid wa ana urid wallahu ya'lam ma yurid. Kamu mau, saya mau, tapi Allah menghendaki apa yang Allah inginkan. Bisa dipahami ya? Makanya bab takdir ya ikhwah, subhanallah, bab wasi', bab yang luas, yang harus dikaji dan diingatkan kaum muslimin terus menerus agar dia bisa memiliki kekuatan kepada Rabbnya dan tafwid amr. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jal, karena dia tahu sehebat-hebatnya dia ingat Allah punya hukum. Nggak bisa lari dari hukum Allah Azza wa Jal. Bisa dipahami ya?